Nabi Sulaiman adalah raja yang penuh kewibawaan. Kerajaannya begitu luas lagi megah. Ia dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala mukjizat yang tak dimiliki oleh nabi-nabi lain, yaitu dapat berbicara dengan golongan hewan. Suatu hari, Nabi Sulaiman dipertemukan dengan Ratu Balqis yang menyembah matahari beserta seluruh pengikut kerajaan Sabah. Nabi Sulaiman mengadakan pertemuan besar, namun burung hudhud belum hadir dalam pertemuan itu. Gimana burung-burung? Kenapa dia tidak kelihatan? Padahal dia punya tugas yang sangat penting. Burung hudhud pun datang. Kenapa kamu terlambat? Saya baru saja mengurus kerjaan Nabi Sulaiman pun tertarik dengan cerita hudhud dan bermaksud mengajak Ratu Balqis untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman pun mengirim surat kepada Ratu Balqis, burung hudhud yang mengantarkannya. Di kerajaan Sabah, burung hudhud menemui Ratu Balqis di singgasananya, lalu meletakkan sepucuk surat. Ratu Balqis pun membuka sepucuk surat itu. Surat itu berisi tentang ajakan Nabi Sulaiman untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berhenti untuk menyembah matahari. Ratu Balqis pun menyuruh prajuritnya untuk menyerahkan surat dan hadiah-hadiah itu kepada Nabi Sulaiman. Saat surat dan hadiah-hadiah itu sampai kepada Nabi Sulaiman, ia tidak menerimanya. Prajurit itu pun kembali ke kerajaan Ratu Balqis. Ratu Balqis pun berniat mendatangi Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman yang mengetahuinya pun menyuruh para prajuritnya untuk menyambut kedatangan Ratu Balqis dengan memindahkan singgasana Ratu Balqis ke istana Nabi Sulaiman. Saat Ratu Balqis tiba, ia tertegun dengan istana Nabi Sulaiman dan membandingkannya dengan istananya, dan dia terkejut dan heran karena singgasananya ada di sana. Lalu ia berjalan di atas lantai kaca yang ia pikir adalah air. Dia pun mengangkat gaunnya. Tidak perlu diangkat dengan air. Iya, ini adalah benar. Maka sejak saat itu, kedua kerajaan saling bekerja sama. Dengan pendekatan yang halus penuh kesabaran yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman, akhirnya Ratu Balqis mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharuskan penduduk Sabah untuk meninggalkan matahari, lalu bersama-sama menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala.